kemudian kita gabungkan menggunakan makro agar proses penggabungannya dilakukan secara cepat dan otomatis. Jadi teman-teman tidak lagi menggabungkan secara manual. Nah, untuk mengetahui rata-rata produksi dalam 1 hektar, maka kita buat di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kacamata Penyuluh. Hari ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai cara mining atau menambang data di Cipedas. Jadi data yang akan kita ambil adalah data SP-SBS tahun 2025, sehingga data tersebut bisa kita baca, bisa kita analisa data produksinya, rata-rata produksi, rata-rata harga, kemudian total penanaman, total yang dipanen, dan lain sebagainya. Oke, mari kita akan mulai. Jadi, data ini bisa kita manfaatkan sebagai dasar dari kita mengisi SPH SBS Hortikultura. Karena di dalam panduan itu disebutkan bahwa produksi itu bisa menggunakan luas panen atau rata-rata produksi. Jadi karena kita belum melakukan ubinan, terus pengukuran lapang untuk di bulan Januari, maka kita menggunakan forecasting atau peramalan dari data sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan data ini, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengambil data di tahun sebelumnya. Untuk pengambilan data itu ada di arsip formulir, di SPH SBS, arsip formulir. Nah, kemudian kita coba download dari bulan Januari, kita download Excel-nya. Bulan Februari. Nah, yang kuning ini artinya sheet yang sedang aktif. Jadi ini untuk bulan Maret. Ini bulan April. Jadi kita download semuanya, kemudian kita gabungkan menggunakan makro agar proses penggabungannya dilakukan secara cepat dan otomatis. Jadi teman-teman tidak lagi menggabungkan secara manual. Kita download sebanyak 12 file. Oke. Nah, ini sudah kita download ya. Kemudian hasil download kita pindahkan. Jadi 12 file kita pindahkan ke satu buah folder. Saya taruh folder data SPH 2025. Saya bikin. Oke, coba kita hapus dulu di sini ya. Oke, nah ini 12 data sudah masuk. Kemudian akan kita gabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya dengan cara cepat. Jadi pertama kita buat new folder, new, kemudian Excel. Kasih nama gabung ya teman-teman. Kita buka. Nah, ini adalah file kosong ya. Kemudian pada bagian sini sheet 1 kita klik kanan, kemudian view kode. Nah, ini akan membuka jendela Virtual Basic Application atau VBA. Ini digunakan untuk makro. Kemudian kita close dulu ini. Kemudian insert modul. Nah, kemudian masukkan kode makro yang sudah saya siapkan di sini ya. Jadi ini untuk menggabungkan banyak file ke dalam satu sheet. Kita buka.
Oke. Kita kopikan di sini. Karena format Excel-nya itu adalah Excel lama, jadi Excel 2007 yang belum ada ekstensi X-nya di sini, maka VBA ini kita modifikasi sedikit pada bagian ini ya, agar tidak bisa membaca datanya. Setelah selesai, kita running. Kemudian tadi ada di download, nah, data, nah, di sini ya, dan kita inputkan semuanya. Nah, oke, sudah berjalan otomatis ya. Jadi file akan digabungkan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuka satu-satu, nanti file akan sudah tergabung menjadi satu. Oke, kita tunggu. Nah, sudah selesai, mari kita cek hasilnya. Nah, hasilnya seluruh file tadi, 12 file itu sudah tergabung dalam satu sheet. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sudah tergabung semuanya dalam satu sheet. Nah, kita ubah dulu namanya ya. Ini adalah hasil makro. Nah, kemudian bagaimana cara kita meng-cleansing data agar data-data seperti ini ya itu tidak ikut, jadi menjadi satu kesatuan. Caranya kita pada bagian satu ini kita blok sampai 13 blok, kemudian tekan shift control dan kursor arah bawah. Oke, kemudian tekan control plus T, kemudian klik OK. Nah, pada bagian ini akan muncul filter. Jadi tinggal kita filter mana yang bukan nomor. Nah, yang bukan nomor, kabupaten, kecamatan, provinsi. Nah, setelah kita filter, maka seluruh data itu sudah tergabung menjadi satu ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada dua ya. Artinya kita filter bagian ini agar tidak muncul duanya. Sini. Nah, oke. Dia ada dua filter yang kita gunakan. Kemudian kita Ctrl A. Setelah selesai, kita Ctrl A, kemudian Ctrl C. Pada tab cleansing yang sudah kita buat tadi, kita paste value ya. Nah, oke. Kemudian pada bagian atasnya kita ambil. Ctrl C, paste di sini. Nah, oke, jadi sudah terbentuk ya. Jadi menjadi data yang sudah bersih. Coba kita rapikan, Ctrl A, Ctrl T. Oke. Oke, data sudah rapi bersih. Bagaimana cara membaca data ini? Jadi teman-teman tinggal insert bagian sini ya, insert pivot table, kemudian new worksheet. Oke. Nah, pada bagian sebelah kanan kita pilih nama tanaman. Maka nama tanaman yang tadi ada di sana itu akan masuk ke bagian sini. Jadi kita tinggal centang di sini luas tanaman, luas panen belum bero, luas rusak, luas produksi belum habis, rata-rata harga jual. Nah, sini sudah ada ya teman-teman. Jadi datanya sudah muncul di sini. Ini data yang bisa kita manfaatkan. Jadi ada rata-rata sum atau jumlah produksi total dari bawang merah, kemudian bayam, buncis, kemudian harganya juga ada di sini. Ini nanti kita gunakan sebagai dasar kita dalam mengisi di bulan Januari. Untuk bulan selanjutnya disesuaikan dengan real di lapangan karena kita
Di bulan Januari kita belum punya data dan itu sudah terlewat. Nah, untuk mengetahui dari total atau produksi per hektar, ini kan total produksi, maka kita copy dulu ini, teman-teman. Kita copy, kemudian kita buat di sini ya. Kita kasih nama resume. Kemudian kita paste value. Oke. Nah, untuk mengetahui rata-rata produksi dalam 1 hektar, maka kita buat di sini ya. Rata-rata produksi panen bongkar. Kita isikan sama dengan, kita coba dari yang sini ya, sama dengan total produksi dibagi dengan total panen bongkar, panen 1. Nah, ketemu hasilnya. Dan kita drag ke bawah sampai sini. Nah, kita sudah ketemu hasilnya. Untuk menghilangkan yang div O ini, maka pada bagian ini kita kasih if ya. If error. Untuk pemisahnya itu tergantung dari Microsoft Excel, bisa titik koma, bisa koma, tergantung di sini ya. Teman-teman lihat di pada bagian sini ya. Ini pakai titik koma, kemudian tanda petik 2 kali, kemudian tutup kurung. Enter. Nah, coba kita drag di sini ya. Nah, oke. Ini rata-rata produksi panen bongkar. Kemudian di sini ada rata produksi panen belum bongkar. Untuk ini kita tinggal geser ya dari sini ke sini. Kemudian pada bagian ini kita drag ke bawah. Rata-rata panen belum bongkar. Kemudian untuk rata-rata harga, karena harga itu kita hitung berdasarkan bulan, artinya kita harus bagi dengan 12. Nah, kita bagi 12. Nah, ini adalah rata-rata harga. Kita rapikan, Ctrl T. Nah, oke. Ini saja ya, kita kasih warna yang dipakai nanti di dalam aplikasi sebagai acuan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.